sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap jamaah al-halaqatul munfarijah yang dirahmati oleh Allah. Mari sebelum kita mulai zikir, kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, masih dalam pembahasan adab ketika kita makan bersama. Bagaimana adab atau tata krama ketika kita diundang atau kita memang sedang dihadapkan hidangan-hidangan yang diperuntukkan jamaah bersama-sama. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa amma adabuhu fa ba'duha fid dukhuli wa ba'duha fi taqdimit ta'am. Adapun adab ketika berkumpul dalam makanan, pertama adab ketika masuk ke dalam perjamuan makan bersama itu, dan yang kedua yaitu dalam menyajikan makanan. Amma dukhulu falaisa minas sunnati ayyaksida qauman mutarabbisan liwaqti ta'amihim. Adapun adab ketika memasuki satu perjamuan makan bersama, maka tidak termasuk sunnah jika seseorang masuk dalam satu kaum, dia menunggu waktu makannya kaum tadi. Fayadkhulu alaihim fi waqtil akli, lalu dia masuk pada saat mereka sedang makan. Fa inna dzalika minal mufajaati, maka sungguh yang demikian itu termasuk yang mengejutkan. Wa qad nuhiya anhu, dan sungguh telah dilarang yang seperti itu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dana lakum ila ta'amin ghairu nadirina inah. Janganlah kalian masuk rumah-rumah Nabi kecuali ketika sudah diizinkan untuk kalian, diizinkan untuk makan dengan tanpa menunggu waktu masak. Yakni muntadirina hinahu wa naddahu, yaitu menunggu waktu makan dan waktu matangnya masaknya makanan. Amma idza kana ja'ian, adapun ketika sudah lapar, faqasada ba'dha ikhwanihi liyut'imahu, lalu dia bermaksud atau menuju kepada sebagian saudaranya untuk meminta makanan, walam yatarabbas bihi waqta aklihi, dan dia tidak menunggu waktu makannya, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa, yang seperti ini tidak apa-apa. Wa fihi i'anatul li akhihi, dan dalam hal demikian itu ada menolong teman ala hiyazati thawabil it'ami, untuk memperoleh pahala memberikan makanan. Wahia adatus salaf, dan itu termasuk kebiasaan ulama-ulama atau salaf soleh. Adab ketika kita masuk dalam perjamuan makanan, yang pertama, jangan kita masuk sengaja kita menunggu mereka makan. Jadi sebenarnya yang bagus itu adalah ketika orang-orang belum makan, kita dipersilakan masuklah sekarang. Masuk karena memang sudah dipersilakan. Atau memang belum mulai makan. Yang jadi masalah di sini, orang lagi pada makan kita masuk. Orang lagi mulai makan, ini kita masuk, ini ganggu yang seperti ini. Ini tidak termasuk sunnah. Mufajaah di sini maksudnya ngagetin. Jadi yang tadinya enak-enak lagi ngunyah, ada
iya lagi ngunyah gurame, lagi ngunyah sayur asam sama peda, ada orang datang rasanya nggak enak, maka jangan kita masuk ketika menunggu makan, ketika waktu mereka makan. Kalau sengaja menunggu makan itu tidak boleh. Nah, ada ayat yang di sini yang dikutip oleh Imam Ghazali, jangan kalian masuk kepada rumah-rumah Nabi sambil menunggu matangnya masakan. Artinya nggak boleh kita bertamu emang nungguin nggak masak apa-apa. Emang rumah kayak masak apa? Kita sengaja datang untuk nunggu matangnya makanan, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Adabnya ya kalau ditawarin masuk untuk makan, silakan makan. Tapi kalau enggak ya kita jangan nungguin. Pulang aja. Ya lapar aja. Makan dari warung Padang, makan sendiri. Jangan kita nunggu matangnya. Jangan kita nunggu sengaja tuan rumah supaya masak, tuh jangan. Kecuali ada pengecualian, tetap hadirin. Kalau kita sudah benar-benar lapar dan kita minta makan, ini nggak apa-apa. Jamaah rahimakumullah, ini diperbolehkan. Pertama, alasannya karena memang udah terdesak, udah benar-benar lapar, jalan jauh dari Ceger Bayoran Haji, jalan lagi naik sepeda. Nah, sampai sana emang udah benar-benar lapar, maka kalau masuk kemudian masuk ke dalam rumah kemudian minta makan, ini tidak apa-apa. Ini termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini termasuk tolong menolong atas ketakwaan. Yang dimaksud dengan tolong menolong di sini, dan ini yang kedua. Pertama karena terdesak, yang kedua ini termasuk muawanah atau bantu-membantu dalam kebaikan. Dengan datangnya kita dalam keadaan lapar, ini membuka pintu ibadah buat dia atau pintu pahala buat dia agar dia memberikan makanan. Itu pahalanya besar banget. Memberikan makanan orang yang datang kepada kita atau memberikan makanan tamu, itu pahalanya besar. Ini termasuk muawanah 'alal birri wat taqwa. Dan ini kebiasaan orang-orang salaf atau orang-orang ulama ya setelah masa para tabi'in. Murid-muridnya tabi'in ini disebut dengan salaf. Ini kebiasaannya memang demikian. Ada yang datang kemudian diberikan makanan. Bahkan ada hikayat, ada cerita-cerita yang sampai itu kalau satu kelompok itu kadang-kadang punya jamaah 30. Nah 30 ini dibikin jadwal. Jadi hari ini makan di rumah Ustaz Rosid, besok di rumah Pak Andi, besok di rumah Mas Ato, sampai 30 hari. Muter lagi begitu. Kebiasaan orang-orang salaf. Ada juga yang jamaahnya 360. 360 terus setahun itu muter. Setahun, karena tahu keutamaan atau fadilah memberikan makanan, tahu orang-orang salaf, maka sengaja dibikin jadwal kayak begitu. Bikin apa kita ya? Bikin. Jadi ya udah ditanggung makanan. Boleh bawa keluarga, boleh bawa keluarga aja. Memang makannya besok di mana. Ini yang dimaksud dengan makan tidak la junaha alaikum. Tidak apa-apa kalian makan itu di rumah saudara-saudara kalian, bahkan di rumah sahabat kalian. Yang dimaksud dengan sahabat kalian di sini adalah sahabat yang memang ada kebenaran atau kesungguhan dalam persahabatannya, bukan basa-basi, tapi benar-benar ada kesungguhan dalam persahabatan. Kebiasaan salaf saleh demikian. Fa in dakhala wa lam yajid sahibad dari wa kana wathiqan bi sadaqatihi aliman bi farahi idza akala min ta'amihi falahu ayyakula bi ghairi idni. Apabila masuk rumah tapi nggak ada orangnya, tapi kita yang masuk ini, seseorang yang masuk ini yakin dengan kesungguhan atau kebenaran persahabatannya, aliman bi farahihi, dan kita juga yakin, kita yang masuk, orang yang masuk yakin akan bahagianya yang punya rumah, idza akala min ta'amihi, ketika dia memakan dari makanan tuan rumah, falahu ayyakula bi ghairi idni, maka dia boleh makan tanpa izin. Kalau persahabatannya udah sungguh-sungguh, udah benar-benar dekat, itu meskipun nggak ada yang punya rumah, masuk langsung makan, kita yakin bahwa orang pasti senang, yang punya rumah pasti senang kalau kita datang makan, boleh kita. Ridho, kalau kita yakin, ridho, itu yang namanya senang, persahabatan yang sungguhnya, meskipun nggak ada orangnya, kita masuk langsung makan nggak apa-apa. Langsung makan nggak apa-apa, asal kita yakin bahwa persahabatan kita dengan orang tersebut adalah persahabatan yang sungguh-sungguh. Masuk nggak ada orang langsung makan.
Dan kita yakin bahwa orang yang punya rumah ini senang kalau kita makan. Idil muradu minar idni ar-ridho, karena yang dimaksud dengan izin itu adalah ridho. Artinya hatta tasta'dinu, hingga kalian minta izin. Yang dimaksud izin di sini adalah ridho. La siyama fil at'imah, begitu juga lebih-lebih dalam soal makanan. Wa amruha ala sa'ah, bahkan urusan makanan ini lebih luas, artinya lebih longgar. Farubba rajulin yusarrihu bil idni, banyak seseorang itu berteriak tentang izin, silakan makan, wa yahlifu, dan bahkan bersumpah sampai wallahi, tapi wa huwa ghairu radin, tapi dia sebenarnya enggak ridho. Fa'aklu ta'amihi makruhun, maka makan makanannya itu makruh. Wa rubba ghaibin lam ya'dan, dan seringkali orang yang enggak ada, lam ya'dan, belum memberikan izin, wa aklu ta'amihi mahbubun, tetapi makan makanannya itu disukai. Seringkali persahabatan yang sesungguhnya meskipun gak ada orangnya masuk ke dalam rumah kemudian makan, dan tuan rumah yang gak ada di rumah itu senang, itu namanya sudah izin, sudah ridho. Ridho itu, izin itu maksudnya adalah ridho, sudah senang. Nah sebaliknya bahkan ada yang udah nawarin, makan bang, makan, udah boleh demi Allah, tapi hatinya itu masih ganjil. Ada yang begitu, jadi cuma pura-pura doang nawarinnya, basa-basi doang, ada yang seperti itu. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang pertama, persahabatan yang sebenarnya, walaupun gak ada orang di rumah tapi dia ridho dan senang kalau temannya itu makan di rumah dia, walaupun gak ada, walaupun dia tidak hadir. Ini lebih baik yang seperti ini dibanding sampai sumpah-sumpah demi Allah gak apa-apa dah makan dah, tapi hatinya gak ridho. Makan-makan ini seperti ini hukumnya makruh. Kalau kita lihat dari situ kan kita bisa baca, saudara, kita bisa lihat gimana nawarinnya tuan rumah, tawarinnya beneran atau basa-basi, kita bisa lihat. Oleh karenanya ini yang ada hubungan dengan undangan sabda Rasulullah, man du'iya, orang yang diundang kemudian falam yujib, dia kemudian tidak menjawab undangan itu. Orang yang diundang kemudian dia tidak menjawab undangan itu, maka hukumnya dosa orang itu. Tapi orang yang datang, waman dakhala bi ghairi da'watin, orang yang datang tapi tanpa diundang, datang untuk makan, li ta'amin fadakhala fasiqon, maka dia masuk fasik. Masuknya ini fasik. Wa akluhu haramun, makannya haram, kata Rasulullah. Orang yang memang tidak diundang datang aja itu nggak boleh, apalagi sambil makan, makannya haram. Nah yang dapat undangan bagaimana? Yang dapat undangan datangnya wajib, kalau nggak datang dosa. Itu undangan makan seperti walimah, bisa walimatu ya, bisa walimatu safar, bisa walimatul arus, bisa walimah yang lain. Singkatnya di sini adab dalam masuk ke dalam perjamuan ini, kita perlu juga memperhatikan bagaimana kondisi tuan rumah, bagaimana air muka tuan rumah, apakah benar-benar itu menawarkan kita atau hanya basa-basi saja. Waqad qala ta'ala aw sadiqikum, waqad qala ta'ala wallahu a'lam bishawab.